Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa bersama kami tentunya di dalam channel yang sama, yaitu channel Gang 4 Misteri. Bersama saya Kiselor dan juga kameramen tercinta Bang Draka. Saya tadi bilang di depan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya yaitu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi untuk sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, kalian jangan pernah takut kepada hal apapun. Sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan pernah takut. Yang perlu ditakutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mereview tempat, saya akan mendoakan, saya doakan semoga sahabat-sahabat subscriber senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang sehingga tetap eksis mengkomen dan men-like dan men-share video kami. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mereview sebuah tempat di mana konon ceritanya tempat ini adalah sebuah tempat bersemayamnya seekor harimau ya. Jadi ada harimau besar di tempat ini ya, dan itu bukan harimau yang hewan ya, yang biasa, tapi ini adalah harimau dari bangsa halus. Kira-kira tempatnya seperti apa ya? Sebelum kita pergi ke tempat tersebut, perlu diketahui sahabat-sahabat, saya memang sengaja pada malam hari ini hanya menggunakan kaos ya. Jadi mohon maaf apabila penampilan saya malam hari ini kurang agak enak dilihat ya. Jadi saya memang aktif di Banser ya dan Ansor ya. Sebelum kita ke sana, saya biasa ditemani si center ajaib ya, center kecil ini ya, yang sering lobet ya. Oh iya. Kita lanjut. Jadi seperti konten yang kemarin ya, kita kembali ada di tengah tengah hutan ya Bang Draka. Iya. Ya, jadi kita ada di tengah-tengah ladang dari warga, dan tempat ini memang jarang dilewati. Meskipun setelah Isya ya, setelah sholat maghrib, orang memang jarang lewat sini. Karena kenapa? Karena tanggapan orang, tempat ini memang angker dan memang ada penunggunya. Jadi kemarin saya punya teman ya di daerah Bondowoso ya, daerah sekitar sini ya. Jadi beliau cerita pada suatu malam ya, dia jalan di sini ya. Dia itu bersama temannya, terus dia pergi, dia cerita tentang hal gaib ya. Dia tidak tahu kalau tempat ini memang benar angker. Ternyata di tempat ini sepedanya seperti diangkat ya. Padahal tempatnya seperti inilah, ada aspal ya. Kalau nggak ada aspal mungkin masih ada kayak batu, itu kan masih masuk akal. Tapi kalau tempatnya rata kayak gini, masa diangkat-angkat kayak gini ya, kan nggak mungkin ya. Jadi ada sebuah sosok yang sosok yang memang sengaja sering mengganggu para pengguna jalan yang sering lewat di tempat ini. Lanjut, kita jalan ke tempatnya, seperti apa lokasinya dan seperti apa energi pada malam hari ini ya. Lanjut. Jadi kurang lebih lihat ya berterakai. Iya. Sudah persis ada di samping batunya ya. Jadi jalannya agak naik ya. Di sana ada permukiman ya. Jadi agak jauh ya. Ada permukiman yang agak jauh ya. Nah, ini lokasinya Bang Draka. Oh ini. Ya, lokasinya ini batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita lihat dan merasakan energinya ya, biasa kita mohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ketika kita melakukan review sebuah tempat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga sahabat-sahabat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan malam hari ini kita sudah ada di bawah batu besar ya. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, batu ini sudah ada sejak zaman mungkin prasejarah ya bener kan? Iya. Jadi karena bentuknya cukup besar ya. Jadi konon katanya ya, biasanya di sebuah batu besar, pohon besar ya, pohon, batu atau benda yang berumur lebih dari ratusan tahun, biasanya ada sesuatu yang ada di dalam sana ya. Nah historinya ya, kita kita ceritakan sedikit histori ya. Jadi dulu ada Allahumma firlahu ya, ceritanya dari penduduk sekitar ya. Iya. Jadi dulu itu ada seorang nenek-nenek, dia pelihara dua, karena di sini tuh dulu adalah sebuah hutan ya, hutan belantara. Jadi untuk menjaga diri, untuk menjaga rumah dia pelihara 2 ekor jin yang berbentuk macan ya. Iya. Jadi sosok tersebut ditaruh di sebelah sini satu ya, dan ada di sebelah sana satu, ada di ujung sana ya. Dan aksesnya kita tidak bisa naik ke atas ya. Iya. Sama seperti di sini. Ada warga. Hah? Warga mungkin. Ya, sebentar ya. Jadi tadi ada warga yang lewat ya. Penduduk sekitar ya. Penduduk sekitar. Iya, penduduk sekitar mungkin. Jadi beliau agak berani karena sama istrinya mungkin ya. Kalau sendirian agak ngeri lewat di sebelah sini ya. Jadi tempatnya, jadi beliau yang punya makhluk ini menempatkan si putih di sebelah sini. Mungkin sahabat-sahabat tidak bisa merasakan sosok tersebut ada di sekitar kita pada malam hari ini ya, ada di sekitar kita. Sosok tersebut mengintai kita dari atas ini, jadi tidak bisa ketangkap Kamera. ya, tidak bisa ketangkap kamera ya. Tersuhun ya, assalamualaikum ya. Jadi kita tidak bisa ke atas ya, kita tidak bisa ke atas. Sudah, kita hormati yang jaga di sini ya. Iya. Karena biasanya saya bilang tadi, apapun itu yang sudah berumur ratusan tahun, di atas 1 abad, itu biasanya ada yang menjaga. Pusaka, benda ya kan, seperti batu, kayu besar, itu biasanya memang disenangi oleh makhluk lain ya. Iya. Nah kebetulan di sini memang ditempati si putih ya. Jadi sering biasanya orang-orang yang lewat sini, si putih menunjukkan keberadaannya ya. Tapi enggak ya, perlu diketahui sosok tersebut tidak pernah mengganggu warga ya. Oh iya. Jadi sekali lagi, sosok ini tidak pernah mengganggu warga. Jadi memang dia ada di sini dan tidak pernah kemana-mana. Jadi sosoknya tetap standby di sini ya. Iya. Jadi pada hari ini saya tidak perlu netralisir, tidak perlu apa, karena kita tidak ingin mengganggu yang ada di sini ya. Iya. Jadi cukup Penunggu. ya, si putih, anggaplah si putih ya. Iya. Kita panggil si putih ya. Karena si hitam ada di sebelah sana. Jauh ya. Jauh ya. Ada di atas sana ya. Jadi Iya. bisa di atas sana ada pohon asam besar ya. Iya. Kata penduduk sekitar, jadi ada pohon asam besar ya. Jadi si hitam itu tempatnya di sebelah sana ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mencoba untuk mengusik keberadaannya si hitam sepertinya agak galak ya. Iya. Beda dengan si Putih. putih yang di sini ya. Jadi dia kayaknya hanya mengintai kita ya. Dia tetap dalam posisi rebahan ya. Dia hanya mengintai kita karena kita tidak
berulah ya, kita tidak mengusik keberadaan dia. Kita hanya ingin menjelaskan keberadaan dia di tempat ini ya. Iya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apapun yang sudah berumur ratusan tahun, apapun itu, apalagi tempat keramat, ya kan, itu biasanya ada yang menunggui ya Iya. sosok tersebut. Tapi ingat, saya ucapkan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita jangan pernah takut ya, karena kita manusia penciptaan yang paling sempurna, ya kan. Tugas kita hanya satu, jin juga ya, kita juga. Illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian ya review tempat ini ya. Review si batu besar ini ya. Karena energinya memang sangat besar ya. Iya. Kita tidak usahlah mengganggu dia ya, mengganggu yang ada di tempat ini. Perlu diingat, siapapun yang dilewat di tempat ini, sosok ini tidak akan pernah mengganggu. Mungkin hanya menunjukkan eksistensi, tapi beliau tidak berbahaya ya. Iya. Mungkin kita cukupi review pada malam hari ini, review tempat angker pada malam hari ini. Sebelum kita tutup review malam ini, sekali lagi saya ingatkan, apabila sahabat-sahabat merasa terhibur dengan konten kami, tolong dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Mungkin hanya ini dari saya Kislor dan kameramen Bang Draka. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.